Sobat Batik Lasem, kali ini ketemu dengan Mira di Oma Batik Lasem. Nah, jadi kali ini di kesempatan ini Mira bakalan cerita tentang sejarah batik tulis di Lasem. Jadi ada apa aja sih di Lasem? Kenapa batik bisa ada di Lasem? Nah, kita akan bahas di video berikut ini. Ayo, siapa yang udah pernah main ke Lasem? Lasem merupakan salah satu kota yang berada di Rembang, Jawa Tengah. Lasem dikenal sebagai kota batik pesisir karena berada di jalur perdagangan Laut Utara Jawa dan memiliki budaya yang sangat dipengaruhi oleh akulturasi Jawa dan Tionghoa. Kota ini memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pelabuhan penting pada masa Majapahit dan kemudian menjadi tempat singgah para pedagang dari bangsa-bangsa termasuk Tiongkok dan juga Arab. Sejarah batik di Lasem diperkirakan mulai berkembang pada abad ke-15 Masehi ketika armada besar Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok singgah di pantai utara Jawa dalam misi diplomatik. Namanya Ekspedisi Laksamana Cheng Ho. Ada 7 ekspedisi. Ekspedisi pertama berlangsung pada tahun 1405 sampai 1407 melewati Nanjing ke Calicut, lewat Champa, Java, Palembang, dan Ceylon. Lanjut di ekspedisi kedua tahun 1407 sampai 1409 ke India. Lanjut lagi di ekspedisi ketiga tahun 1409 sampai 1411 ke Champa, Tamasih, Tamasek, Sumatera, dan Ceylon. Lanjut di ekspedisi keempat tahun 1413 sampai 1415 ke Champa, Jawa, Sumatera, Malaya, Maldives, Ceylon, India, dan Hormuz. Lalu lanjut lagi di ekspedisi kelima tahun 1417 sampai 1419 ke Champa, Java, Palembang, Aden, Mogadishu, Brawa, Malinda, pantai barat Afrika. Lanjut lagi di ekspedisi ke-6 tahun 1421 sampai 1422 ke Afrika. Lanjut di ekspedisi terakhir ke-7 tahun 1431 sampai 1433 ke Vietnam, Surabaya, Palembang, Malaka, Ceylon, Calicut, Afrika, dan Jeddah. Jadi, sejak saat itulah di ekspedisi Laksamana Cheng Ho yang keempat, beliau sempat melintasi Lasem. Karena di Lasem dulu terkenal dengan dok kapal terbesar atau bengkel kapal terbesar. Jadi ekspedisi Laksamana Cheng Ho berlayar di Lasem untuk memperbaiki awak kapalnya yang rusak. Tidak hanya itu, namun ekspedisi Laksamana Cheng Ho ini juga menurunkan pesertanya untuk berobat di Lasem. Karena selain di Lasem terkenal dengan pelabuhan kapal terbesar, bengkel kapal terbesar, di Lasem juga terkenal dengan banyak tabibnya. Jadi bukan cuma memperbaiki awak kapal, tetapi tujuannya adalah untuk berobat. Nah, sejak saat itu, salah satu nahkoda dari Laksamana Cheng Ho yang bernama Binang Un, beliau terpesona dengan indahnya kota Lasem. Beliau terpikat dengan indahnya kota Lasem karena keindahan alamnya dan juga sikap baik warga Lasem. Dan di Lasem juga pemandangannya cantik, di tepi pantai dan banyak pegunungan. Jadi Binang Un ini terpikat dengan Lasem. Nah, waktu itu Binang Un meminta izin kepada Adipati Lasem untuk tinggal di Lasem. Jadi Binang Un membawa istri dan kedua anaknya. Istrinya bernama Nalini dan kedua anaknya bernama Binangna dan Binangti. Satu keluarga berbondong-bondong meminta izin kepada Adipati Lasem untuk menetap di Lasem. Sama Adipati Lasem diberi izin. Oke, baik.
kamu boleh menginap di Lasem, menetap di Lasem, namun dengan satu syarat. Kamu harus ikut serta untuk memajukan perekonomian Lasem dan menjual belikan rempah-rempah. Binang Un pun menyetujui syarat yang diberikan oleh Adipati Lasem. Nah, saat itu Binang Un bergembiralah sekeluarga dapat izin untuk tinggal di Lasem. Karena di Lasem itu terkenal dengan batiknya dan banyaknya rempah-rempah, jadi Binang Un bersama Ibu Nalini, orang Tionghoa ini, ikut melestarikan batik tulis Lasem. Dulu batik tulis Lasem nuansa warnanya hanya hitam dan putih aja. Tetapi hadirnya Binang Un dan juga Ibu Nalini, beliau membawakan warna khas dari Tionghoa, yaitu warna merah yang dimasukkan ke dalam batik tulis Lasem. Uniknya, warna merah yang diracik oleh Ibu Nalini, yang seharusnya warna merah cabai, ketika ditorehkan di Lasem, diproses di Lasem, warnanya berubah menjadi merah darah ayam. Mungkin karena perbedaan molekulnya, Bapak Ibu ya. Nah, sejak saat tercipta warna merah dalam batik tulis Lasem, itu batik Lasem diterima di seluruh Nusantara, bukan cuma di daerah Lasem saja, tapi dipasarkan oleh Binang Un ke mancanegara. Sebenarnya warna merah bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, selain mengembangkan warna-warna racikan khusus dari Ibu Nalini ini juga ikut serta untuk membatik. Beliau membuat motif-motif istimewa, salah satunya adalah motif Putri Campa. Jadi motif Putri Campa ini terinspirasi dari putrinya yang bernama Binangti. Jadi ketika kecil, anak Binang Un dan Nalini ini namanya Binangti. Ketika remaja, namanya diubah menjadi Putri Campa, diberi julukan Putri Campa. Nah, ketika remaja itu, Putri Campa ditaksir disukai oleh Adipati Lasem yang bernama Brodonolo. Ya, sejak saat itu dekat dan dipersunting oleh Adipati Lasem. Ketika menikah sama Brodonolo, ketika menikah dengan Adipati Lasem, Binangti namanya diubah lagi menjadi Winarti Kusuma Wardani. Jadi ketika kecil namanya Binangti, ketika remaja namanya Putri Campa, ketika sudah menikah namanya Winarti Kusuma Wardani. Keren kan Bapak Ibu? Putri Campa ini menikah dengan Adipati Lasem, lalu beliau meninggal dimakamkan di Pujo Rego. Jadi Ibu Nalini ini terinspirasi dari putrinya, dia membuat motif Putri Campa dan sekarang motifnya masih dilestarikan. Tidak hanya itu, tidak hanya motif Putri Campa saja, tetapi batik Lasem sekarang sudah semakin berkembang motif-motif yang lainnya, seperti batik pesisir, batik tiga negeri. Salah satu yang paling bestseller di Lasem adalah batik tiga negeri. Kenapa? Karena proses awal dari pewarnaan tiga negeri ada di warna merah, yaitu dari Lasem. Ya, jadi tiga negeri ini ada 3 unsur warna. Dulu pewarnaannya ini berkelana Bapak Ibu, warna merahnya dari Lasem, birunya dari Pekalongan, lalu sogannya dari Solo. Jadi tidak hanya batik Putri Campa dan batik tiga negeri yang dilestarikan, tetapi masih ada banyak ragam motif lainnya. Ada batik pesisir, ada batik peranakan, ada batik dengan isan-isan full Laseman. Jadi banyak sekali jenis-jenis batik tulis untuk saat ini. Batik tulis Lasem bukan sekedar kain, tetapi lembaran sejarah dan cinta yang ditulis dengan tangan dan hati. Mari kita jaga, kenali, dan wariskan keindahan ini agar tetap hidup untuk generasi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga budaya kita terus menjadi kebanggaan dunia. Jangan lupa yang belum main ke Lasem, yuk dijadwalkan main ke Lasem sekarang.